Pada video kali ini saya akan membahas tips cara memilih double din atau head unit buat teman-teman. Oke, ada 5 tips di sini. Pertama, Anda harus punya duit dulu. Nggak gini teman-teman. Yang pertama itu teman-teman tentukan budget. Budgetnya di rentang harga berapa? 1,5 sampai 2 juta, dan 2 juta ke atas itu pasti udah dapat yang oke. Yang kedua, rentang harga di bawah 1 juta, budget 1 juta double din terlaris di marketplace ya. Jadi kita sebagai tolak ukurnya itu di marketplace teman-teman. Yang kedua, tentukan merek di harga 2 jutaan ya, 1,8 atau 2 juta ke atas udah dapat double din yang tipe mobil yang bermerek ya, seperti Pioneer, Kenwood atau GPC ya, dengan fasilitas standar, karena jarang ada yang wah untuk di harga segitu ya untuk yang branded. Setahu saya cuman 3 brand itu yang terkenal di Indonesia, yang lainnya untuk yang tipe branded yang kurang tahu ya. Jika teman-teman ada yang tahu boleh komen di bawah. Terus yang rentan harga 1 jutaan ini lebih menarik nih, karena ini double din yang terlaris di marketplace. Yang 1 jutaan ke bawah itu ya, teman-teman bisa dapat dari merek Skeleton atau DHD atau Sansui, Nvidia, Intersys, Nakamichi. Pokoknya banyak sekali untuk yang di bawah 1 jutaan. Kita bahas di yang di 800 ribuan, teman-teman bisa dapat di yang ada CD-ROM-nya, slot CD atau DVD yang di 800-an. Kalau yang 500 ribuan itu ya 600 ke bawah, ya 500 ribuan lah, sekitar 450 ya untuk sekarang. Non backlist ya, lebih simpel walaupun pemasangan sih sama aja. Si body double din itu lebih pendek. Harga yang 800-an, sorry tadi kelewat. Bisa dapat yang Android ya, dapat sistem yang Android, tapi ya jangan berharap untuk sistem Android harga 1 jutaan ke bawah atau 800 ribuan, yang terlalu berharap banyak. Ini yang kebiasa aja, yang backlist tanpa deck sama atau yang ada CD-ROM-nya itu. Kenapa saya sebutkan merek kayak Skeleton, DHD, Sansui, Nvidia sama Nakamichi sama Intersys juga? Karena double din itu yang pernah saya coba. Untuk yang lainnya saya skip, nggak tahu. Apalagi ada yang merek Tupperware ya, Tupperware merek apa ya, kayak mic ini Tupperware, kayak soundcard itu Tupperware, terus aksesorisnya kayak charger itu Tupperware. Jadi nggak khusus di audio untuk Tupperware ya, jadi saya kurang tahu juga, jadi kita skip untuk merek Tupperware. Yang ketiga, fungsi ini wajib teman-teman tahu. Jadi sebelum untuk memutuskan double din, beli double din itu teman-teman bisa masuk marketplace. Nah, kita klik search terlaris. Nah, nanti itu yang di peringkat ke-1, ke-2, ke-3, teman-teman bisa cari referensinya di sana. Fungsi atau fitur itu kalau yang branded audionya itu udah pasti bagus, tapi ya untuk rentan harga 1,8 2 jutaan ya yang terlalu berharap banyak sih ya. Paling cuma dapat Bluetooth lah yang 2 jutaan, yang di bawah 2 juta itu belum dapat Bluetooth ya. Untuk yang branded saya nggak bisa bicara banyak sih, soalnya untuk rentang harga segitu ya emang minim fasilitas sih. Kecuali di harga yang 2 juta atau 3 jutaan tuh lah udah oke. Fungsi atau fitur untuk tipe mobil Cina nih, kita bahas lagi yang Cinaannya juga yang murah meriah. Fitur itu benar-benar komplit, sangat komplit, keren juga. Seperti yang 500 ribuan, 450 ribu malah. Dulu saya beli sekitar 350-an juga ada. Kalau sekarang yang 350 itu nggak ada ya, 375 ya 400 lah, rata-rata 400 ribuan. Itu udah dapet Bluetooth, koneksi Bluetooth ya, USB udah pasti, micro SD, jack aux, mirror link bisa, jadi mengoneksikan HP ke layar monitor double din. Untuk audio ya jangan terlalu banyak sih, untuk double din Cinaan ya standar lah. Maksud standar di sini ya hampir semua merek itu sama, bisa dipukul rata. Kalau audionya itu pasti sama. Kenapa saya bilang sama? Karena saya sudah pernah nyobain semuanya yang tadi merek itu, saya udah coba semua. Yang keempat, hardware ya. Kalau hardware ini ya agak susah juga kalau kita beli online, kecuali kalau beli offline kita bisa langsung lihat fisiknya kan. Kalau beli online sih agak susah juga, jadi saya nggak bicara banyak untuk hardwarenya atau untuk fisiknya. Paling untuk yang Cinaan itu saya rekomendin head unit Intersys. Intersys sudah oke. Untuk finishingnya bagus, audionya agak lumayan. Untuk Intersys agak lumayan itu dari equalizernya udah lumayan oke lah untuk tipe mobil Cina Intersys. Untuk hardwarenya, untuk yang kelimanya support hardwarenya nih. Jadi support hardware di sini seperti
port outnya yang bisa steering, power steering, yang bisa steering control, jadi track pindah lagu, volume dan lain-lain itu bisa di setir ya, tombol yang di setir. Nyari yang bisa connect ke steering control ya, bisa connect ke steering control. Terus yang keduanya yang bisa connect ke headrest atau ke monitor belakang. Jadi monitor belakang itu monitor di belakang penumpang yang ada dua di kursi, pas di senderan. Nah itu ya bukan harus sih, ya wajib juga. Tapi untuk ada yang fasilitas untuk out video buat headrest itu udah oke. Jika suatu saat nanti kita berjumpa lagi jika suatu saat nanti kita mau pasang monitor di belakang supir ya, atau pas di penumpang. Terus yang support kamera belakang dan depan. Untuk kamera belakang rata-rata untuk Global di Cina itu udah support. Untuk kamera depan ada sih, tapi cuman sebagian. Tuh balik lagi ke teman-teman, soalnya jarang dipakai juga untuk kamera depan ya. Oke, ini jadi tipsnya itu ada 5, saya ambil singkatnya aja. Pertama, tentukan budget, merek, fungsi atau fiturnya, hardware, dan support hardware-nya itu. Untuk tips yang tambahannya, tip ekstraknya ini, jadi teman-teman bisa masuk ke marketplace. Di marketplace cari yang terlaris, head unit, klik head unit, klik terlaris. Nah, di urutan yang paling atas itu biasanya yang banyak orang-orang cari atau banyak orang-orang beli. Dan lihat di kolom komentarnya, kita simpulkan sampai berapa persen yang bilang bagus, berapa persen yang kurang puas dengan produk tersebut. Oke, di sini saya nggak di endorse, cuman menyampaikan pengalaman saya di audio mobil ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga untuk kemajuan channel ini. Oke, see you next time. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.